Hai anak-anak, adakah di antara kamu yang menyukai puisi? Pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengidentifikasi unsur pembangun teks puisi. Tujuan pembelajaran ini, kamu mampu mengidentifikasi unsur pembangun teks puisi. Ayo kita mulai pelajaran kita. Mari kita telaah unsur-unsur pembangun puisi. Gagasan, pilihan kata, dan makna kata merupakan satu kesatuan dalam menyampaikan sesuatu. Berdasarkan bentuk fisik sebuah puisi, berikut unsur-unsurnya. Yang pertama, diksi. Kedua, kata konkret. Ketiga, pengimajian. Keempat, majas. Kelima, ritma dan rima. Kemudian keenam, tipografi. 7, tema. 8, perasaan. 9, nada dan suasana. 10, amanat. Di bab ini kita akan membahas unsur pembangun puisi sebagai berikut. Diksi, kata konkret, pengimajian, majas. Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Diksi, apakah itu diksi? Diksi adalah dalam penggunaannya memilih kata yang tepat dan selaras dengan tujuan untuk menyampaikan atau mengungkapkan sebuah gagasan. Dalam penyampaiannya diharapkan kata tersebut menimbulkan efek tertentu. Macam-macam diksi. Yang pertama, sinonim. Pernahkah anak-anak mendengar kata ini? Sinonim adalah suatu kata yang maknanya mirip atau sama dengan kata lain. Mari kita simak contohnya. Ketika orang mengatakan ekonomis, memiliki makna yang mirip atau sama dengan hemat. Macam-macam diksi yang lain yaitu antonim. Antonim adalah satu kata yang maknanya berlawanan dengan kata lain. Contohnya abadi dengan kata sementara. Macam-macam diksi yang ketiga yaitu polisemi adalah kata yang memiliki makna lebih dari satu atau banyak. Contohnya akar. Akar dari permasalahan ini adalah, kita bandingkan dengan kalimat pohon beringin memiliki akar yang. Macam-macam diksi yang keempat adalah homograf. Homograf adalah kata yang memiliki penulisan yang sama namun memiliki makna dan bunyi yang berbeda. Contohnya tulisan SERANG bisa dibaca serang yang biasanya kita gunakan untuk kata menyerang atau kata aktif, kata kerja. Tapi SERANG itu sendiri juga bisa dibaca sebagai serang yang merupakan nama kota. Macam-macam diksi yang kelima adalah homofon. Adalah kata yang memiliki bunyi yang sama namun arti dan pengucapannya atau ejaan yang berbeda. Contohnya syarat dan syarat. Ketentuan dan penuh dengan. Mari kita bahas macam-macam diksi yang keenam, yaitu homonim. Homonim adalah kata yang memiliki pengucapan atau ejaan yang sama, namun makna dan bunyinya berbeda. Contohnya, sepatu hak tinggi sangat laris terjual. Hak. Lengkapilah dulu kewajiban sebelum menuntut hak. Macam-macam diksi yang lain, hiponim adalah kata yang sudah tercakup di dalam sebuah kata. Contohnya, apel, mangga, anggur, jeruk, nanas. Hipernim, apakah hipernim? Kata yang sudah mencakup makna dari kata yang lain. Contohnya buah. Sekarang kita akan membahas unsur-unsur membangun puisi yang kedua, yaitu kata konkret. Kata ini adalah sebuah kata dengan sangat mudah untuk ditangkap oleh perasaan dan indera pekerti. Contoh kata konkret, buku, mobil, kertas, pagar,
dan lain-lain. Lawan dari kata konkret adalah kata abstrak. Contoh kata abstrak: penjajahan, kesedihan, menakjubkan, dan lain-lain. Unsur pembangun puisi yang ketiga, yaitu kata pengimajian, merupakan kata-kata atau susunan kata yang dapat membuat pendengar atau pembaca puisi ikut merasakan langsung apa yang dialami oleh penulis puisi atau penyair. Contohnya, dia berlayar di air yang tenang. Unsur-unsur pembangun puisi yang keempat yaitu majas. Majas adalah gaya bahasa atau kata yang mengandung makna kias. Fungsi majas adalah menimbulkan konotasi, menghidupkan suasana, meningkatkan efek rasa para pembaca. Mari kita bahas macam-macam majas. Majas alusi, gaya bahasa yang secara halus merujuk pada tempat, peristiwa, atau tokoh yang terdapat dalam hasil karya sastra. Untuk lebih mengerti, mari kita simak contohnya. Andai kata ia tidak tumbuh menjadi anak seperti si bawang merah. Mari kita bahas majas kedua yang lainnya, yaitu majas anafora. Gaya bahasa yang merupakan pengulangan yang berurut pada sebuah kalimat. Contohnya, bara di dada, bara di perjuangan. Yang ketiga, majas anti klimaks. Gaya bahasa yang memaparkan sebuah gagasan yang memiliki ritme menurun intensitas bahasanya. Contohnya, jangankan sebuah rumah, pondok atau gubuk pun saya tidak punya. Majas antitesis. Majas antitesis adalah gaya bahasa yang merupakan perpaduan dua kata yang saling berlawanan. Berlawanan apa? Berlawanan artinya di dalam sebuah kalimat. Contohnya, kurang lebihnya susah sekali untuk dihitung. Majas eufemisme adalah gaya bahasa yang mengubah kata-kata menjadi lebih halus atau lebih sopan. Contohnya, kami meminta izin untuk makan. Kami meminta izin. Dengan kata lain memiliki arti mau, tapi ia menggunakan gaya bahasa yang lebih halus atau sopan. Contoh lainnya, saya mau ke belakang sebentar. Ke belakang maksudnya adalah ke kamar mandi, tetapi ia menggunakan kata ke belakang supaya menjadi lebih halus atau lebih sopan. Mari kita lihat majas berikutnya, yaitu majas hiperbola. Majas hiperbola adalah gaya bahasa yang melebih-lebihkan dari arti yang sebenarnya. Contohnya, jeritan tangisnya sungguh menyayat hati. Majas ironi, apakah itu? Gaya bahasa yang menyindir dengan menggunakan kata-kata yang maknanya bertentangan dari makna yang sebenarnya. Contohnya, perilakunya sangat baik, sampai-sampai guru pun dihujatnya. Majas litotes, gaya bahasa yang menggunakan kata-kata yang artinya dilunakkan atau dikurangi. Kami kerja untuk mencari sesuap nasi. Majas metafora, apakah itu? Gaya bahasa yang secara langsung menggunakan kata kias yang memiliki arti yang sama. Majas ini termasuk majas perbandingan. Contohnya, mentari sudah terbit tetapi ia tetap sedih. Majas metonimia, gaya bahasa yang memakai ciri-ciri nama atau benda sebagai pengganti kata. Contohnya, Darius dalam menjalankan tugasnya keluar kota selalu naik Garuda, yaitu maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Majas paradoks, apakah itu? Gaya bahasa yang memakai kata-kata yang bertentangan artinya di dalam sebuah kalimat. Contohnya, ia memang miskin, tetapi sikapnya seperti orang kaya. Majas personifikasi, pernahkah anak-anak mendengarnya?
Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang memberikan gambaran tentang benda-benda mati seakan-akan seperti makhluk hidup. Desiran angin menari-nari menyambut kedatangan sang pengantin, menari-nari. Majas pleonasme, gaya bahasa yang menggunakan kata-kata secara berlebihan untuk keterangan di dalam sebuah kalimat. Contohnya, samudra luas ku seberangi untuk dapat bertemu dirimu. Samudra luas. Majas repetisi, gaya bahasa yang menggunakan kata-kata yang merupakan sebuah pengulangan yang bersifat menjadi sebuah penegasan. Contohnya, manusia, hewan, dan tanaman adalah semua ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan saling melengkapi dalam kehidupan. Semua ciptaan Tuhan adalah unik. Ciptaan Tuhan. Majas sarkasme, gaya bahasa yang menggunakan kata-kata yang berupa sindiran yang sangat kasar. Contohnya, dasar tidak tahu diri, makan saja tidak becus, dasar tidak tahu diri. Majas simile, gaya bahasa yang menggunakan perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berbeda. Contoh, sifat mereka laksana api dan asap. Laksana. Puisi tidak hanya berisi unsur-unsur kebahasaan. Puisi memiliki makna yang mendalam serta kata-kata yang berisi keindahan. Perhatikanlah contoh puisi berikut ini. Putih biru. Sinar mentari mulai mengetuk jendela langit. Pertanda pengais ilmu harus bergegas. Itulah cita terpendam yang selalu terbesit, walau nyata selalu membuat lemas. Seragam putih biru seperti hanya angan, dapat dipandang tapi tak bisa dikenakan. Inilah aku, si anak jalanan. Hanya menjadi bagian dari kelompok gelandangan. Ketidakmampuan mengganti putih merah menjadi putih biru, menciptakan perih saat melihat mereka yang hengkang pada jam pelajaran, seakan tak guna menimba ilmu, lalu menjadi kebiasaan yang merugikan. Iri yang terus menjalar dan jadi benalu di pikiran, keras bertanya pada alam bawah sadar, akankah ilmu muncul di hadapan? Menjadi bagian hidup si bocah gelandangan. Tidak hanya dalam segi kebahasaan, kita juga dapat mengidentifikasikan unsur puisi dengan mengajukan pertanyaan. Contoh pertanyaan: 1. Apakah tema puisi putih biru? 2. Apakah kata-kata yang digunakan di puisi putih biru menggunakan kata-kata konkret? 3. Apakah kata-kata yang digunakan di puisi putih biru menggambarkan kejadian yang sebenarnya? 4. Apakah puisi putih biru indah untuk dibaca? 5. Apakah gaya bahasa puisi putih biru ada yang mengandung perbandingan, sindiran, penegasan, dan pertentangan? Jawablah pertanyaan-pertanyaan di atas di buku kegiatan. Sekarang waktunya untuk mengerjakan latihan yang terdapat di dalam buku kegiatan. Selamat mengerjakan!